Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok, permainan syaitan, baik menipu si guru tadi, atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu, ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat, tanpa juga dukun bilang, ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan, gitu kan. Tapi itu ditunggangin, pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana meniup telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan. Di masjid, santri di pesantren, gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan, tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin, baru Kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan. Nah sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan, gitu kan. Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya, saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus, kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustaz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya masuk ke badan dia. Seperti itu, gitu ya. Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat meruqyah ya, pada saat meruqyah. Jadi seperti itulah kurang lebih yang apa namanya yang terjadi. Puasa, kita berpuasa. Namun ketika kita berpuasa, ketika ditanya orang puasa, kita katakan ya dan ingin dipuji oleh orang itu, Allah batalkan pahala sholat, pahala puasanya. Nggak ada pahala puasa, karena dia sudah meminta apa? Pujian. Dia puasanya karena Allah. Namun dia ingin dipuji oleh orang yang menanyanya. Allah hapuskan pahala puasanya, pahalanya hapus. Itu yang namanya syirik apa? Syirik kecil, pahalanya nggak ada. Bisa bayangkan nggak kalau puasa itu untuk selain Allah? Memang puasa itu untuk selain Allah dilakukan? Apa ada Ustaz orang puasa untuk selain Allah? Oh sambuh, banyak, akeh. Dia puasa untuk mempertahankan ilmu kebal. Apa? Dia berpuasa karena ketika dia nuntut ilmu sama gurunya, ilmu tahan senjata tajam, sehingga dagingnya itu bagaikan besi ketika parang itu dipukulkan ke tangannya itu bunyinya bukan cres gitu kan. Kalau daging kan ceres bunyinya, ceres gitu, kalau mengalir apa? Darah. Tapi kalau dia pakai ilmu itu enggak, dipukulkan bunyinya teng 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 di tangannya itu. Besi ketemu besi. Dan gurunya itu katanya pakai jubah. Jenggotnya segini. Rajin tahajud gurunya. Kata gurunya, setelah dipelajari ilmu itu, ilmu ini, baca zikir ini, baca zikir itu, la ilaha illallah 5555. Kata gurunya, syarat ilmu ini bertahan, kamu harus puasa terus Senin dan Kamis. Maka dia puasa terus Senin dan Kamis. Untuk itu, syirik besar, bukan kecil.
Jadi jangan kira orang yang membuat persyaratan puasa itu artinya ilmu putih. Kita ditipu oleh syaitan. Hitam dan putih. Kalau pakai membunuh orang, pakai tidak sholat, pakai Al-Quran diletakkan di toilet, itu katanya ilmu hitam. Tapi kalau pakai zikir, pakai tasbih, pakai puasa, itu katanya ilmu putih. Dua-duanya hitam legam. Kitanya saja yang dimain-mainkan oleh setan. Pak, Bu, setan menjebak manusia dengan dua hal. Manusia yang rajin maksiat, setan jebak dengan maksiat. Dan manusia yang rajin ibadah, setan jebak dengan ibadah. Yang mirip ibadah, bukan ibadah, maaf. Setan jebak dengan sesuatu yang mirip ibadah. Karena manusia ini ada dua bagian. Ada yang ingin maksiat, ada yang tidak mau maksiat. Dua-duanya harus dibuat jebakan. Ada orang yang benci maksiat, maunya zikir, dijebak pakai sesuatu yang seperti zikir padahal bukan zikir. Baca 5.555 la ilaha illallah Jumat Kliwon supaya begini, dia baca itu. Ini pasti bukan dari Nabi. Nabi nggak kenal Jumat Kliwon itu apa. Ya, ada Jumat Kliwon di zaman Nabi? Nggak ada. Itunya saya sudah menunjukkan bahwa ini nggak dari Nabi, ini zikir ini. Ditambah jumlahnya yang 5.555. Nabi nggak pernah ajarkan 5.555. Dari mana datangnya 5 ini? Jadi dijebak dengan sesuatu yang mirip dengan ibadah, tapi itu bukan ibadah. Lalu beraneka ragam ini. Cara bernafasnya begini, cara bernafasnya begini. Kan belum lama ini marah itu, zikir anfas, zikir nafas. Ucapkan begini, cara menarik nafasnya begini. Nanti kalau sudah benar carikan nafasnya dengan zikirnya, itu katanya ada rasa. Ada rasa yang kita rasakan. Ada ustadz yang sebel, dia tanya, ada nggak rasa stroberi katanya. Sebel mendengar anak muda ceramahi dia. Udah tua bapak itu, jenggotnya sudah segini, lalang buana di dunia dakwah. Datang anak muda mengajarkan dia zikir anfas. Begitu sampai kepada keterangan nanti ada rasanya, langsung saja bilang, rasa stroberi ada nggak? Marah pemuda itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah jambi-jambi yang syirik maksudnya. Tamaim jamak dari tamimah, jimat-jimat yang digantungkan. Kalau antum pernah lihat film-film laga tahun 90-an, rata-rata pendekar itu diberikan tamimah, kalung yang dibungkus dengan kain hitam, itu namanya tamimah. Wat tiwalah ya, ma yuhabbibul mar'atu lirrajul, ma yuhabbibul mar'atu rajula ya. Tiwalah maksudnya adalah ilmu sihir yang dengannya seorang wanita ini membuat suaminya itu jatuh cinta kepadanya. Itu artinya tiwalah. Kata Nabi SAW, itu semuanya syirik. Ada tidak perkara syirik yang hasanah? Nggak ada. Haram pasti. Nggak ada syirik yang benar itu nggak ada. Semuanya pasti diharamkan dan tidak dibenarkan. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, kalau kamu berani menyekutukanku, la yahbatanna 'amaluk, maka niscaya amalan-amalan solehmu itu akan dibumi hanguskan, ditiadakan, dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau Nabi dikhitabkan tentang khitab kesirikan dengan semengerikan ini, seharusnya kita yang belum jelas surganya, belum jelas juga apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak, pahala kita juga belum tentu diganjar oleh Allah Ta'ala, maksudnya amalan-amalan soleh kita belum tentu diterima oleh Allah, harusnya jauh lebih panik, lebih takut terhadap perkara-perkara kesirikan tersebut. Maka apapun alasannya, mau santet untuk menyantet orang lain, membunuh orang lain, atau katanya santet untuk merekatkan hubungan suami istri, dua-duanya tetap haram, tidak dibenarkan. Ada analogi sederhana yang mungkin agak kasar, tapi harus saya sampaikan. Ya, saya tulis itu di Facebook dan di Instagram saya. Ibaratnya ilmu sihir putih dan sihir hitam, dua-duanya adalah haram. Hanya beda istilah saja, seperti istilah babi dan celeng. Babi dan celeng, ya, kalau babi
rata-rata dirawat dengan sebaik mungkin di peternakan yang ada di perkotaan, dibersihin, kemudian bahkan dia itu sifatnya tidak merusak. Orang-orang non muslim banyak yang menyukai daging babi. Kalau celeng tinggalnya di hutan liar, kadang menyelakakan manusia, kadang juga merusak kebun-kebun masyarakat, sifatnya merusak. Tapi antara babi dan celeng sama-sama haram. Paham? Kok harus diserupakan sama babi? Ya jelas, karena sihir itu najis, sihir itu haram. Ya, siapa yang mengatakan sihir halal, waliyadzubillah, jangan-jangan dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sebagian kaum muslim mengira bahwa jika ilmu sihir atau kadang-kadang dibumbui dengan ilmu putih berasal dari seorang kiai, seorang ustadz, seorang santri, maka ilmu tersebut diperbolehkan. Tetapi jika ilmu tersebut berasal dari seorang dukun, dari seorang penyihir, dari seorang tukang santet, maka tidak diperbolehkan. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mengupas, benarkah ada di dalam Islam ilmu putih dengan ilmu hitam? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak, dari keburukan yang tercipta, dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul, dan aku berlindung dari seseorang yang hasad jika dia hasad. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa sihir, santet, guna-guna, pelet, pengobatan secara klinik adalah pengertiannya ikatan yang dijampi-jampi, buhul-buhul yang dibaca-bacai dengan mantra-mantra yang tentunya tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dicampur mantra-mantra tersebut dengan bacaan dari Al-Quran atau doa-doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dicampur dengan bacaan-bacaan yang lain untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Baik pengaruh buruk tersebut untuk memberikan rasa cinta atau rasa benci, rasa ingin bersatu atau ingin berpisah, rasa ingin mendekat atau ingin menjauh. Maka semua yang melakukan praktek seperti ini disebut penyihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Dan semua pengobatan jenis seperti ini adalah disebut dengan pengobatan cara klinik. Pengobatan cara klinik adalah pengobatan yang menggunakan perdukunan yang tidak masuk akal. Apapun statusnya di masyarakat, entah dia dianggap seorang dukun, santet, guna-guna, atau dianggap sebagai seorang santri, atau bahkan malahan ustadz, kiai, buya, tuan guru, habib, gus, atau apa saja yang mengikat pada buhul-buhul kemudian dijampi-jampi, maka untuk memberikan pengaruh kepada objek yang dituju, maka ini adalah sebuah praktek sihir berdasarkan nas dari Al-Quran tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari keburukan wanita-wanita yang meniup. Saya ulangi, aku berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan. Itulah pengertian sihir. Maka di dalam Islam tidak dikenal ilmu hitam, ilmu putih. Yang dikenal adalah apabila ilmu tersebut
berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus saleh, itulah ilmu yang benar. Tetapi apabila ilmu tersebut berdasarkan dari mantra, jampi-jampi, maka itu adalah sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet. Saya ingin menanyakan tentang perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih. Dan apakah ilmu hitam dan ilmu putih ini bagian dari syariat Islam atau sebenarnya di dalam Islam sendiri tidak ada atau tidak disyariatkan? Baik, subhanallah. Kita harus kaji dulu lebih dalam apa itu ilmu putih yang dimaksud di sini. Apakah itu ilmu syar'i atau ilmu yang tidak keluar dari jalur syariat Islam, atau ilmu putih ilmu yang keluar dari syariat Islam? Di dalam kitab Suwaikul Hariqah, atau salah satu kitab yang mana sangat jeli dalam membedakan sihir atau bukan, di situ dibagi bahwasanya sihir dibagi menjadi dua jenis. Ada yang pertama sihir putih, yang kedua sihir hitam. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan antum tadi, mungkin yang dimaksud daripada ilmu putih itu ya sihir putih ini, atau sihir yang di dalamnya untuk kebaikan. Contoh untuk pengelarisan, untuk jodoh, untuk kedikdayaan, untuk apa lagi? Intinya untuk yang kebaikan. Lalu adapun ilmu hitam mungkin yang dimaksud di situ adalah sihir hitam, yakni sihir yang sifatnya mencelakai atau merusak orang atau membuat orang sakit sampai mati. Maka kalau betul ilmu putih yang dimaksud di sini adalah sihir putih, hukumnya tetap haram. Ya, hukumnya tetap haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Hindarilah 7 perkara dosa besar ini. Yang pertama asyirku billah, yang kedua as-sihru, ya, atau perbuatan sihir. Artinya tidak ada ilmu sihir yang dihalalkan secara agama Islam. Dan ciri-ciri daripada ilmu sihir ini tidak kurang dari 5 jenis. Ya, 5 jenis ilmu sihir. Yang pertama yaitu ilmu harfi, ilmu sihir yang menggunakan huruf-huruf tertentu. Biasanya huruf hijaiyah, yang diyakini setiap huruf itu memiliki khodam-khodam pembantu tertentu dari malaikat. Lalu yang kedua ilmu nujum atau tanjim, ilmu yang mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dengan rasi bintang. Lalu yang ketiga ada ilmu albas wa taksir, ilmu yang di dalamnya dicampur adukkan antara huruf-huruf tertentu lalu dipisah-pisahkan cara penulisannya, alif alif alif, bintang, waw waw waw, pagar dan lain sebagainya, yang disatukan dengan ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu al-awfaq atau ilmu wafak-wafak. Ya, huruf-huruf hijaiyah dimasukkan ke segitiga tertentu, lingkaran atau gambar-gambar tertentu. Lalu yang terakhir ada ilmu al-azaim. Ilmu al-azimah atau al-azaim adalah ilmu yang di dalamnya berkaitan dengan jampi-jampi tertentu. Contoh, mau kaya baca jampinya ini. Ya, karena ini kebaikan boleh dipakai jampi ini. Misalkan kalau kita kaitkan dengan ilmu putih tadi. Kalau mau kuat bacakan ini. Misalkan Asmaul Husna tertentu, diyakini dengan khodamnya Asmaul Husna itu kita dilindungi oleh dia dan kita tidak kebal bacok misalkan, atau kita tidak mempan untuk ditembak dan lain sebagainya. Maka ketika ada 5 ilmu ini di dalam ilmu putih tersebut, maka ilmu tersebut adalah ilmu sihir, bukan ilmu putih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Apakah selain hal-hal yang telah Ustaz sampaikan tadi, ada ciri-ciri khusus yang lain, Ustaz? Banyak sebetulnya. Ya. Pertama, misalnya ilmu itu menghadirkan kemampuan untuk melihat bangsa jin, kemampuan untuk menerawang, meramal dan lain sebagainya. Atau misalkan di dalamnya setiap mau mengobati seseorang, dia menanyakan namanya dan nama ibunya. Yang menisbatkan kepada ibu dalam Islam itu adalah pelanggaran syariat. Ya, karena di dalam Islam semua penisbatan kepada leluhur yaitu kepada bapak. Lalu biasanya juga dia memberikan jimat-jimat tertentu. Ya, entah jimat yang digalungkan, harus ditanam, harus ditempel, harus disiram, harus ditabur dan lain sebagainya. Maka ciri-ciri ini harus kita waspadai, jangan sampai kita tertipu dengan bajunya. Bajunya seolah sekarang, maaf ya, di zaman sekarang ini membedakan antara ustaz dengan dukun susah. Membedakan habib, syekh dengan dukun amat sangat susah. Artinya kita harus lihat dari ciri-ciri tadi yang sudah kita bahas. Jangan kita lihat pakaiannya, melainkan lihat apa yang dia lakukan. Terkhusus lihat di amalan wajibnya. Kalau dia tinggal di suatu tempat, datang ke sana, kita lihat hadir tidak di masjid dia untuk salat berjamaah. Biasanya mereka tidak atau enggan untuk melakukan salat jamaah, bahkan salat pun terkadang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sahabat KBS sekalian, kita sebagai umat muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan segala sesuatu di muka bumi ini. Kehati-hatian mampu menentukan apakah diri kita ini kelak di yaumil qiyamah akan selamat atau tidak. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam petunjuk-petunjuknya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.